Doci sadega, cheers dulu, Cot. Cheers. Gila. Pas lah ya jam 7 malam minum gini. Pas lah. Jam 8 lewat 60. Jam 9 dong. Cot. Gua tuh kenal sama lu udah lumayan lama. Iya. Tapi dari semua tamu yang pernah datang ke sini, lu yang terkenal paling lama, Cot. Maksudnya? Ya lu udah dari dulu terkenal. Rentan waktunya gitu. Iya. Jadi dari gue bocah mungkin ya gue SMP ngeliat lu udah tenar tuh di TV tuh, Cot. Kenapa bisa gitu ya, Ser ya? Makanya gue juga bingung gitu. Coba kita gali yuk. Iya kita gali ya. Iya kan. Kok pengen banget dibahas sih, Cot, aja gue males dah jadi ya. Iya, gue tuh sebenarnya tuh orangnya nggak sering banget disalahartikan, disalah mengerti, misunderstood bahasa Inggrisnya. Misunderstood, oke. Jadi kayak gue tuh ngabisin 80% hidup gue tuh cuman untuk ngasih tahu orang gue tuh orangnya nggak kayak gitu lagi. Tapi untuk kayak gitu harus ngobrol. Yap. Sedangkan gue tuh nggak bisa, gue bukan orang yang bisa nyaman ngobrol sama semua orang. Kadang-kadang gue kalau memang nggak bisa ngobrol ya gue nutup diri jadinya gitu. Jadi makanya gue sering misunderstood lagi. Enggak, dibilang kayak gue sombong. Bukan sombong sih, kalau lu lebih ke tai lu tuh. Soalnya pertama kali lu ketemu gue gini nih. Tapi enak, Ser, jadi tai, Ser. Lu nggak diinjek-injek. Bener juga. Bener juga. Filosofi tai ya. Filosofi tai. Enggak, soalnya lu pertama kali ketemu gue, Ser. Gue tuh orangnya multitasking banget. Iya kan. Waktu itu kita ada acara bareng-bareng di Jogja tuh, acara apa gitu kan. Lu main musik sama talk show juga kan. Terus datang kita satu mobil. Ser, gue tuh orangnya multitasking banget. Oke. Terus lu main HP, cat. Kontol. Multitasking tai. Gue tetap bisa respon juga. Iya. Gue bisa nyetir. Kalau kayak gitu semua juga bisa, cat, ya kan. Tapi itu, Ser, gue baru tahu juga kayak sekitar setahun lalu lah. Gue kan orangnya suka ngulik diri gue ya. Kadang-kadang gue tuh apa sih yang diagnosanya tuh apa sih? Makanya gue suka banget sama yang kayak mental health dan lain-lain. Kayak diri lu sendiri tuh. Diri gue sendiri. Dan ternyata di setahun lalu itu gue tahu bahwa gue tuh punya ADHD namanya. Oh, ADHD. Nah, ADHD itu emang salah satunya ya itu multitasking. Bukannya lo tuh nggak bisa fokus sama satu hal. Oke. Karena otak lo bekerja dengan fokus yang banyak dan semuanya bisa berjalan barengan gitu. Cuman jadinya gue nggak bisa ngerjain satu task yang terlalu lama. Karena pasti fokus gue akan kepecah gitu. Oke, ya itulah makanya tiap kali lu ngobrol tiba-tiba selalu pegang HP, selalu gitu kan nih kadang-kadang. Tapi mungkin orang artiin kayak anjing dia nganggap gue nih, gue lagi ngomong gitu ya. Gue sering banget. Gue juga suka sebel sih kalau misalnya orang lagi gue ajak ngobrol tapi mainan handphone atau apa. Tapi gue mainan handphone gue tetap bisa respon karena gue nggak enak kalau orang ini kan juga lagi ngajak gue ngobrol nih. Gue juga butuh ngerespon. Tapi gue juga butuh ngerespon lo. Tapi gue nggak pengen nggak sopan juga gitu loh. Kan adanya gue di depan mata lu, gila. Jadi sekarang gue udah tahu caranya kayak lo ngajak gue ngobrol, gue balasnya gini, Ser. Gak kelihatan. Cot, tapi gue pengen balik ke pertama kali lu datang ke industri kreatif lah. Lu datang ke industri ini as musician ya. Itu tahun berapa sih, Cot, tepatnya? Gue lupa, kalau itu harus dirunut lagi dari ke belakang. Nah, gue kan rantauan sebenarnya kan. Gue kan di Jogja, terus pindah ke Jakarta itu dari umur 2 tahun. Oke. Dan begitu gue pindah ke Jakarta, which is Cinere, bukan Jakarta kan, di pinggiran. Sedangkan kan Jakarta lah, gila. Enggak, Depok masuknya. Tapi Jakarta Selatan coret lah. Iya. Tapi anak-anak ini yang ngebangun Jakarta Selatan, Ser. Iya. Cinere Finest, anjay. Iya, dulu tuh nyokap bokap gue itu harus kerja untuk mencukupi kebutuhan. Karena kan beda tuh, hidup gue di Jogja sama di Jakarta jelas beda kan. Jadi gue tuh bangun tidur, nyokap bokap gue udah gak ada. Udah pada kerja tuh berdua. Terus mereka pulang setelah gue tidur juga. Gue menghabiskan banyak waktu gue masih kecil, ya akhirnya sama mbak aja gitu di rumah, nggak ketemu. Dan itu tuh kayak ngebangun mentality gue nggak mau nih nanti kalau gue berkeluarga gue akan melakukan hal yang sama anak gue. Nah makanya gue tuh mencari apa nilai lebih gue yang bisa membuat gue self sufficient, yang bisa menghidupi diri gue sendiri tanpa gue harus kerja sama orang lain gitu. Gue belajar gambar, abis itu ternyata pas udah SD gue bisa musik, terus gue bener-bener ngulik musik. Waktu SMP gue bikin stiker-stiker kelas kan, dulu kan misalnya lu anak 16 dibikin tuh gambar-gambar gitu ya. Basis anak 16 terus bikin stikernya, bikin logonya, terus dijualin. Nah, dapat duit segala macam. Nah, itu udah terpupuk dari kecil supaya gue nanti bisa
bisa menghidupi diri gue sendiri dari skill yang gue punya tanpa harus kerja sama orang. Dengan tujuan nanti lu punya waktu nih. Iya, waktu gitu. Yang sesuatu yang gue hilang waktu kecil tapi gue bisa kasih ke keluarga gue nanti, ya itu sekarang ini gitu. Itu akhirnya gue ketemu sama musik karena gue tuh lumayan susah untuk mengekspresikan apa yang gue rasain langsung. Misalnya gue kalau suka sama cewek, gue nggak bisa bilang gue suka banget lagi sama lu cantik banget ya. Tapi gue bisa nulis, terus nanti gue bikin lagu, terus gue kasih denger deh lagu gue. Oke. Gitu loh. Nah itu tuh udah modus lu itu dari musik tuh awalnya. Dari musik tuh, dari waktu itu dari SMP. Kayak gue nggak bisa berani bilang sama orang kalau misalnya nulis surat kan, ya udah surat kan nggak kedengeran suara gue kan. Kayak gue pengen gue sambil nyanyiin apa yang gue tulis gitu. Nah itu cikal bakal gue nulis lagu. Jadi itu secara natural tuh ya? Ya secara natural. Ya sebenarnya isinya sama. Intinya kayak gue pengen nyium lo, tapi gue bikinnya lewat lagu gitu. Oke. Nah dari situ ya akhirnya kebiasaan sampai gue akhirnya bikin band, gue bikin musik sendiri. Dan tepatnya akhirnya kapan jadi tuh? karir gue. Kalau SMP, SMA? SMP kelas 2 waktu itu. Tapi gue waktu itu masih jadi drummer. Oh SMP malah lu ngedrum dulu? Ngedrum. Soalnya dulu waktu dari kecil bokap gue itu pengen banget anaknya main musik kan, karena dia kan dulu waktu masih kuliah kan ngeband juga. Terus dia ngeliat kalau lagi dengerin musik di mobil, gue suka main air drumming gitu kayak Phil Collins kan, dudung gitu. Terus anak gue suka musik nih, dibeliin lah kayak drum kecil tuh. Oke. Gua kasih fotonya nanti insert ya fotonya. Oke. Nah, ini fotonya. Kecil ini kan gitu. Kecil banget. Perangko misalnya ditaruhnya. Abis itu udah jadi gue kebiasa main musik ngejagain beat dari drum kan. Tapi gue mulai nulis. Tapi lu belajar nggak? Iya belajarnya karena ngikutin aja. Jadi gue dengerin lagu, gue ngikutin cara bermain drumnya. Yang akhirnya gue bisa main drum gara-gara gue ngikutin orang main drum di lagu itu gitu. Nguliknya kayak gitu. Gue sempat ikut les. Tapi ya itu karena ternyata gue punya ADHD itu, jadi gue nggak bisa fokus sama drum doang gitu. Iya, gue nggak bisa konsisten untuk belajar sampai bener gitu. Oke. Jadi ya gue bilang kayak gue belajar sesuatu yang gue sebenarnya udah bisa nih, jadi gue males gitu. Akhirnya mendingan gue otodidak aja gitu, nggak bayar juga kan, duitnya bisa gue pakai buat yang lain. Bener. Jadi kayak lu ngerasa gue drum udah bisa nih. Iya kayak gue dikasih budget untuk 3 bulan les, gue ikutnya satu bulan doang, yang 2 lagi duitnya tetap ada tapi gue nggak les. Oke, lu lari kemana tuh? Ke Mira? Enggak lah. Enggak ya. Beli komik dulu. Beli komik, ya masih kecil gitu kan. Kecil. Nah tapi akhirnya lu pelajarin hal kalau orang-orang tahu lu main gitar sama bass, Cot. Iya. Bener gak? Main gitar, ini juga lucu Sar. Waktu SMP itu teman-teman sekolah gue pada bawa gitar akustik kan. Iya. Gitaran tuh, so keren gitu kan. Bener. Ke sekolah bawa gitar sekolah tuh gitar. udah keren banget kan. Terus ya seperti biasa ada yang nanya, kebetulan cewek yang nanya, bisa main gitar? Bisa dong. Padahal nggak bisa. Oke. Oh iya, coba dong main. Oke deh, ntar. Terus bel pulang sekolah. Wah, yaudah besok deh. Udah pulang kan? Gue pulang, gue mampir ke Cinere Mall, Sir. Ke Gramedia gue beli 2 buku MBS, Music Book Selection. Tahu gue yang buat chord gitu kan? Yang satu lagi ya buku belajar gitar. Okay. Jadi gue belajar chordnya dari yang buku yang ini. Terus gue belajar lagunya dari si MBS. Terus di rumah gue, kakak gue punya gitar akustik kan. Jadi gue ngulik tuh. Gue ngulik 2 lagu. Bass Jam Bermimpi sama Extreme More Than Words. Oke. Teng-tet. Iya, terus kan? Say I love you itu kan. Iya, yang pakai G. Iya. Yang apa? Kunci dasar ya. Kunci dasar tapi kedengarannya kok keren banget. Kayak lu expert banget gitu kan. Sama kalau dulu ada Karena Ku Tahu Engkau Begitu itu juga gitu. Karena Ku Tahu Engkau Begitu yang gimana sih? Oh iya benar. Terus besoknya gue nunggu ditanya pertanyaan yang sama dan akhirnya ditanya juga kan. Bisa nggak? Bisa dong. Main lah tuh 2 lagu tuh. Walaupun masih selipitan kacau-kacau tapi oke lah bisa lah. Nah udah dari situ karena udah kadung bisa, jadi gue ngulik lagu yang lain jadinya. Jadi gue bisa main gitar. Kan kalau jadi bisa main gitar akhirnya bisa bikin musik. Enggak juga, Cot. Iya maksud gue tahu kuncinya lah. Ya setidaknya bisa bikin kunci sendiri ngasal gitu ya. Dulu itu cara gampang untuk bikin lagu adalah kalau lu bawain lagu orang, kemungkinan lu bawainnya lebih jelek itu banyak. Benar. Tapi kalau lu bawain lagu sendiri kan orang nggak tahu perbandingannya. Bener. Itu kan lagu lo gitu. Bener. Nah jadi lagu orang tapi dibedain dikit,
tapi nadanya dibedain dan cara nyanyinya dibedain. Nah itu pertama kali gue bikin lagu tuh kayak gitu formulanya. Oke, jadi basicnya kuncinya sama tapi mungkin di twist yang harusnya G ke D ini jadi G ke C, dituker-tuker gitulah. Oke. Terus habis itu nadanya ya karena banking soundnya juga udah sering denger lagu banyak, referensi nadanya banyak, ya udah akhirnya kebiasa aja bikin lagu itu kayak ngalir aja gitu. Oke, jadi pertama kali itu semua gara-gara perempuan ya, Cot? Semua gara-gara perempuan. Gila, ini baru gue tahu tuh. Terus orang-orang juga tahu nama lu Doci. Dan gue pernah dengar dari lu sendiri, lu tau gak Sir, Doci itu apa ya? Dokter cinta. Dulu tuh gue dikatain Sir sebenarnya waktu SMP. Kan gue jarang ngerjain PR ya di rumah ya. Jadi gue ngerjain PR tuh biasanya di sekolah pas lagi istirahat. Yang harusnya anak-anak tuh ke kantin atau main segala macem, gue di kelas tuh kerjain PR aja gitu. Nah pas gue lagi ngerjain PR, ada aja di random duduk di sebelah gue, terus tiba-tiba ngoceh segala macem, terus gue tektokin gitu obrolannya. Dan pada saat itu bokap gue itu sering banget nyewa laserdisc. Oke. Jadi film tuh banyak tuh, gue tontonan film banyak. Jadi kan referensinya banyak juga gue ceritanya kan. Gue punya banyak, kalau lo menghadapi masalah seperti ini, lu baiknya tuh kayak gini gitu. Berdasarkan film. Jadi bijak kan. Terus jadi orang tuh seneng curhat sama gue kayak dia orang tahu nih. Kayaknya pengalaman hidupnya udah ini. Lu expert banget masa cinta tuh ya. Dan kebanyakan pasti cewek-cewek juga kan. Kebanyakan cewek-cewek karena kan cowok kan jarang terbuka kan. Nah, yang cowok-cowok ini akhirnya kesel. Kayak ngecengin gue dengan nama itu Dokter Cinta, Doci. Doci itu sebenarnya tadinya ceng-cengan. Sampai gue kuliah, gue ketemu sama temen SMP gue, manggil gue dari jauh Doci. Senior gue denger, nyangkut lah akhirnya. Akhirnya sejak saat itu, ya udah gue terima gue dipanggil Doci dan itu akhirnya jadi nama panggung gue aja. Gitu. Lu kuliah di mana Cot? Paramadina. Parti Madina. Dosen lu Pak Anies ya kalau salah kan? Oh enggak, gue waktu itu masih Nurkolis Majid belum meninggal. Rektornya. Iya. Nah, tadi lu ngomong udah dari perjalanan lu tuh sekolah anjing. Lucu banget sih aja kayak lu gara-gara cewek ngulik lagu, tapi menurut gue itu nature loh. Maksudnya secara nature akhirnya lu bisa apa ya? Bisa kita bilang tuh akal-akalan si miskin tuh. Ya kan akal-akalan si miskin kan ganti bikin lagu. Nah, itu menurut gue enggak semua orang bisa, Cot. Gue belajar gitar buset Cot, jangan kan sehari, setahun aja kagak pernah bagus aja sekali genceng, udahlah, pakit memang enggak ini. Tapi dari sekolah itu lu bisa tiba-tiba dikenal gitu loh Cot. Maksudnya lu dari sekolah nih ya cuma sekedar ngulik-ngulik lagu, tiba-tiba lu punya band. Gue tahu band pertama lu dulu bukan Piwi. Bukan Piwi. Tapi emo-emoan gitu kan ya? Iya. Namanya dulu The Side Project. Karena sebenarnya itu tadinya cuman side project doang, orang-orangnya udah punya band semua. Tadinya tuh bawainnya 311. Terus hip metal gitu. 311 tuh love song. Bawain Incubus, bawain Linkin Park gitu-gitu. Gue DJ dulu bahkan di situ, turntable. Oh gitu, malah lu awalnya DJ? Di band itu DJ. Terus abis itu dari orang-orang situ denger radio waktu itu udah mulai tuh masuk Vince, The Used, Story of the Year gitu kan. Gue pengen bikin band lagi tapi gue main gitar di situ dan gue pengen bikin lagu juga. Karena kebetulan waktu itu percintaannya juga lagi kandas, gue butuh rilis nih. Gitu. Balik lagi karena cinta nih. Ini cocok nih musik kayak gini, ini cocok buat curhat gue bilang dulu. Ya udah gue bikin lah itu side project yang sebenarnya dulu nama band gue namanya Monteki itu isinya anak-anak Al-Azhar Kemang. Terus bikin lah side project lagunya emo, akhirnya nempel tuh di situ. Gue ya arahnya ke situ yang emo lagu-lagu gue tuh cocoknya di lagu-lagu yang emo gitu. Iya soalnya memang basically sebenarnya cinta-cintaan nih. Iya kan sensitif kan gue kan orangnya kan kayak sensitif tuh. Nah tapi akhirnya ketemu sama bisa bikin band Piwi. Gimana tuh ceritanya Cot pertama kali? Nah si side project ini itu dari 2001. Dan gue di situ sebenarnya dulu tuh gue lumayan pernah sebelum ada istilah cancel, gue dulu pernah di cancel di pergaulan sebenarnya di skena inilah ya. Karena ya itu tadi masalahnya balik lagi cewek. Gitu. Tapi bukan karena gue nikung atau apa, tapi kebanyakan kan karena gue kan reputasinya udah jadi temen
curhat gitu ya sama cewek-cewek gitu. Misalnya nih lu ngenalin cewek lu ke gua. Terus kita kan berteman nih bertiga nih. Terus karena cewek lu tahu gua temen lu, dia cerita dong tentang lu kan. Terus jadinya kita intens tuh ngobrol. Sebenarnya kan gua mau ngebantuin lu. Tapi lu ngelihatnya kayak kok lu jadi deketin cewek gua gitu. Oh, lebih kayak gitu. Terus jadi image gue tuh kayak gue sering deketin cewek temen. Padahal enggak. Dan gue terlalu malas untuk menjelaskan kalau gue nggak kayak gitu gitu. Jadi ya udah kalau lo mau ngejauhin gue aja. Dan itu akhirnya udah bikin udah toksik banget lah di situ. Akhirnya gue menarik diri dari situ. Gue keluar dari band itu. Gue udah nggak nongkrong lagi. Sampai suatu hari gue punya sahabat cewek waktu itu. Di sekolahnya itu ada acara musik pensi. Jam-jam itu pensi tuh. Terus gue ketemu Killing Me Inside waktu itu. Oke. Dan Killing Me Inside itu udah generasi kedua dari yang dulu gue ngeband. Oke. Fresh lah gitu. Waktu itu masih anak-anak sekolah juga. Terus musiknya juga gue masuk karena kan masih emo-emo juga, gayanya juga ini kayak gue tahu nih referensinya nih ini segala macem. Terus ya udah gue akhirnya ngobrol dan ternyata jarak umur gue sama Sansan vokalisnya dikit, cuma 2 tahun. Oke. Sedangkan Sansan sama yang lain tuh jauh gitu. Yeah. Jadi ya udah akhirnya. Karena lu sama Sansan kan tua kan. Tua ya kan. Gue sama Sansan jadi lebih sering ngobrol. 45 kan ya? Anjing 45. 1945. Gak, kalau lo mau ngitung umur gue dulu waktu kerusuhan, gue lagi Eptanas SMP. Tuh, kuliah angkatan 99. Gak, 99. Iya gitu. Jadi dari situ akhirnya gua ketemu sama Sansan, terus bermusik juga bareng sama mereka kan. Gue dulu sering ngebantuin si Killing Me dan Killing Me kan punya apa ya kayak. Lu ngebantuinnya tuh konteksnya tuh apa sih? Gue main gitar dulu. Gue kalau dulu si Sapat itu kan kuliah di Bandung. Kalau si Sapatnya lagi nggak bisa manggung, gue yang ngegantiin. Tapi kalau si Sapatnya bisa main tapi Rakanya nggak bisa main, gue yang gantiin juga gitu. Jadi gue selalu jadi fill in gitaris ya gitu. Terus suatu hari gue iseng nih, karena kan gue lagi gak punya band kan. Yang waktu itu jadi sahabat gue cewek ini yang tadi gue ceritain, jadi naksir nih gue nih. Terus gue bikinin lagu. Nah lagunya tuh gue rekam sendiri semuanya. Yang itu akhirnya jadi lagu Piwi pertama. Judulnya? Hero on the Attic namanya. Itu masih gue yang nyanyi, gue yang main gitar, gue yang main bass, gue yang main drum, semuanya sampai keyboardnya gue yang bikin. Kayak John Mayer lu ya? Terus habis itu si cewek ini bilang dijadiin band aja, bagus loh ini. Ya udah kan untuk jadi band kan gue butuh personil lain kan. Nah yang pertama kali gue ajak Sansan waktu itu. Jadi berdua nih sama Sansan? Gue sama Sansan jadi gue bikin lagi lagu satu di mana gue nyanyinya berdua sama Sansan tapi semua musiknya masih gue. Itu judulnya Remember the Titans. Untuk ngetes suaranya Sansan. Tapi gue bilang sama Sansan kalau lo mau ngeband sama gue nggak pengen lo jadi vokalis doang, lo harus bisa main gitar dan lo harus ada USP-nya lah gitu loh, nggak boleh sama kayak. Dan kayak. Sansan pada saat itu belum bisa main gitar? Belum bisa main gitar. Bisa, tapi dia nggak pernah punya band yang dia sambil gitar nyanyi. Karena dia selalu nyanyi doang gitu. Dah nemu nih Sansan, oke udah cocok segala macam. Gue nyari karena waktu itu kebetulan gue ada isian synthesizer gitu, keyboard. Jadi gue nyari keyboardist. Dan pada saat itu keyboardist yang jago itu ada satu orang nih, si Omo, seband sama mantan basis side project band gue yang lama. Jadi untuk gue bisa kenal sama Omo kan lewat jalur si basis gue yang lama itu kan. Jadi gue ajak dulu tuh basisnya. Lu ikut dong, gue punya band nih, tapi lu ajak keyboardist lu ya gitu. Jadi 4 nih kan. Drummernya baru yang terakhir. Drummernya dulu masih cabutan sampai akhirnya si Aldi tuh nawarin diri di MySpace. Gue isi dong gitu. Iya, gue isi dong. Terus gue dengerin bandnya juga bagus. Main drumnya di situ. Ya udah akhirnya bikinlah satu EP pertama si Piwi itu Stories from Our High School Years 2007. Digedenya di MySpace, terus manggung di gigs segala macam. Setiap abis manggung gigs bagi-bagiin CD yang isinya demo segala macam, terus dari omongan ke orang. Terus gue tuh sengaja munculnya di tempat dimana gue tuh beda sendiri di situ. Jadi contohnya deh. Jadi gini, sebenarnya pilihannya kan dulu gue bisa aja kalau yang suaranya yang soundnya kayak gitu, gue masuk aja ke melodic punk atau ke lebih ke punk lah gitu kan, ke pop punk segala macam. Tapi gue dulu justru manggungnya di acara-acara metalcore, emo, supaya gue tuh beda sendiri di situ. Jadi orang lebih nyangkut.
Oke, lebih nyangkut. Oh, itulah kenapa lu sebenarnya karena acara-acara itu juga awalnya banyak yang suka malu tapi juga banyak yang nggak suka sama gua. Benci banget sama lu gitu kan, kayak ngecek-ngecek gitu. Bencengeng. Iya. Kok ada dia nih di sini gitu, iya kan? Iya salah satunya. Oh, itu mulanya tuh, Cot. Tapi ya itu akhirnya ngebantu gua untuk diomongin jadinya. Bener secara nggak langsung anjing lu marketing genius ya. Ya itu tapi butuh effort buat jadi nggak misunderstood lagi itulah. Bener. Energinya habis di situ jadinya ngejelasin bahwa gue nggak kayak yang lo omongin kok gitu. Oke, jadi di awal-awal tuh lu berusaha ya untuk pertama kali di cancel lah dalam kata konteks di cancel. Otomatis pasti ada kayak penolakan dari lu lah gitu kan, bener gak sih? Setidaknya kayak aduh ya kayak tadi lu cerita kayak gue tuh band gue gini loh. Iya, gue gak ada niat ke situ, gue cuman pengen senang-senang aja gitu, ngapain harus jadi masalah. Nah butuh berapa lama sih, Cot? Wah, itu constant battle yang menurut gue akhirnya gue tahu formulanya. Lu nggak bisa nutup ribuan mulut orang, tapi kan lu punya 2 tangan buat tutup kuping. Oke. Lebih gampang kayak gitu kan. Bener. Jadi ya udah gue lakuin aja apa yang gue mau. Lu mau ngomong apa gue nggak usah gue dengerin gitu. Oke, lu jalan aja terus do your shit gitu ya. Dan lu ngerasa ya pasti gini lah, sebagai lu seorang pekerja seni lah kita bilang ya, pekerja seni industri kreatif ini lah. Lu ngerasain peak lu tuh di tahun berapa sih, Cot? Sama Piwi kita bilang. Peak itu kalau nggak salah setelah pandemi yang peak 2-nya buka ya. Ah iya. Yang mulai nyebrang itu kan. Iya. Berarti ya, 2000 ya. Nggak tahu lagi. Gue tuh sering banget gini, Sar. Kalau gue lagi ketemu sama orang, entah ketemu di acara atau di mana gitu, selalu bilang, gue tuh dengerin lu banget SMP, SMA. Nah itu artinya kan 2 kan. Betul. Apakah dia udah nggak dengerin gue lagi, atau gue udah nggak relevan lagi sekarang, atau itu adalah versi yang paling mereka suka. Itu adalah versi yang mereka suka gitu. Terus akhirnya ya udah setelah gue pelajari, kayak kemarin gue baru main di Widow Fest kan. Iya. Gue kelar manggung ada segerombolan anak remaja gitulah. Kan masih SMP SMA gitu. Dia ngajak foto segala macam, ngobrol dan pakai bahasa Inggris karena dia sekolah internasional, dibilang sekolah Singapura. Terus gue tanya, lu ini pertama kali nonton Piwi gitu? Oh enggak, gue emang dengerin lagu lu gitu. Jadi emang lagu gue itu relevannya di umur segitu. Tapi terus-terusan. Tapi lintas zaman. Jadi anak SMP sekarang dengerin gue, 10 tahun yang lalu anak SMP juga dengerin gue. Ngerti gak? Menarik. Tapi ya itu gue nggak pernah mencoba untuk relate kayak in a way kayak lu menua dan jadi iya kayak sekarang anak-anak tuh lagi suka dengerin apa sih, nggak kayak gitu loh. Tapi ternyata ya apa yang gue ceritain di lagu gue itu bisa mereka artiin di umur mereka. Kalau misalnya gue lagi nulis lagu tentang anak, mereka bisa ngertiinnya kayak ini gue sama bokap gue kayak gini nih gitu. Oh gitu ya. Jadi gue udah nggak kesel lagi kalau misalnya orang bilang gue dengerin lu waktu SMA. Ya kan itu kan berarti lu udah dengerin gue sekarang gitu. Atau pada konteks itu mungkin lu dipikirnya oh lagu gue didengerin ABG doang. Pada saat itu mungkin pertama kali kayak kok lu kayak ngina gue gitu. Iya, ada kayak gitu juga. Tapi nggak banyak loh yang bisa, lu tuh tetap bisa didengerin sama generasi lintas itu kan. Generasi gitu. Itu gue setuju banget menurut gue, dan ini yang gue selalu salut ya sama semua orang di Piwi Gaskin gitu ya. Gue bilang tuh kayak Cot, kalian ada di semua acara, Cot. Di semua acara dan di setiap tahun. Gue nggak pernah lihat lu tiba-tiba si Doci kayaknya lagi sepi job gitu, nggak pernah lu gue, jujur aja. Lu konstan selalu ada di acara-acara, selalu eksis. Tapi elunya selalu muter-muter gitu kan, selalu dengan aktivasi-aktivasi lu yang cukup. Terus mau kacang nggak, Sir? Jangan, Cot, gue sekarang udah di level asam urat, Cot, gue. Tapi ya, yang lucu kalau dulu ya, dulu itu pas pertama kali Piwi masuk, gue malah lebih insecure kalau gue tuh tua sendiri nih di. Oke. Jadi kayak dimudah-mudahin gitu loh. Ngerti? Kayak cara bergaulnya jadi mudah-mudahin, cara pakai bajunya juga dimudah-mudahin. Tapi sekarang tuh malah justru kayak gue lebih nyaman. Ya udah jadi seumur gue sekarang aja gitu. Enggak, ini lucu nih. Lu ngerasa ngerasa tua sendiri gitu ya. Lu ngerasa nggak sih, Cot, nih ya? Ini versi gue nih ya, versi gue. Di zaman itu
ya di zaman gua teenagers, fashion icon pertama yang gua tahu itu seorang Doci Sadega. Dengan apa? Dengan Ray-Ban gede ini. Ray-Ban Wayfair, dan semua orang setiap kali lu pakai Ray-Ban gede itu semua orang kayak kacamata Doci. Iya. Bener nggak, Cot? Ditampur dulu ada tuh itu. Kacamata Doci enggak usah itu zaman Kaskus, kacamata Doci. Ya kacamata Doci gitu. Dan lu bayangin ya, itu zaman itu di tahun segitu dengan sekarang lu masih ada dari bermusik, kreatif industri, lu bikin brand kacamata lagi, lu bikin apa, lu masih tetap eksis juga. Jadi gua ngelihat kayak tanpa mengecilkan Piwi Gaskin personel lainnya, gue ngelihat kayak semangat Piwi Gaskin itu persis banget sama Doci. Gue bisa bilang versi gue, Doci frontman-nya. Menurut lu gimana, Cot? Tapi kalau menurut gue, salah satu apa ya? Ini gue pernah mengalami waktu di mana gue tuh ngerasa harus step back supaya teman-teman gue bisa lebih di depan, lebih kelihatan atau lebih dominan gitu. Tapi ternyata emang nggak works. Emang akhirnya ya semuanya melakukan apa yang mereka lakukan aja, dan akhirnya ketemu sendiri jati dirinya gitu. Benar. Si Aldi kan sekarang kan dia udah lebih ke sisi kreatifnya Piwi kan. Semuanya dia udah ngisi kreatif. Brandnya juga sukses ya. Udah dijual juga kan. Si Omo juga dia emang forte-nya dia itu hitung-hitungan. Jadi dia yang megang duit di Piwi, finansial. Dia ke situ. Sansan ya karena dia emang paling suka minum dan paling bersosial. Jadi biasanya dia tuh yang lebih ngobrol sama orang-orang. PR-nya, Terus si Ai itu selalu dapat referensi musik baru karena dia emang ngulik banget sama musik sekarang segala macam. Jadi semuanya punya peran masing-masing dan lebih ini sama gue ya, taruh-taruhan sama gue ya. Lo ketemu sama orang yang nggak terlalu suka musik tapi tahu musik. Oke. Sebutkan 5 personel Piwi Gaskin sama sebutkan personel Changcuters, pasti lebih hafalin sama Piwi gitu. Bener, setuju gue. Karena semuanya tuh punya karakter gitu loh. Selain punya karakter, mereka juga ada keep up di kreatif industri. Bener gak sih, Cot? Itu apa karena itu ya? Apa mungkin karena gue ngejawab iya, mungkin karena dari sudut gue memang ada di kreatif industri juga gitu. Atau jangan Changcuters ya, maksudnya band lain juga lah maksudnya. Ya kalau Dewa gue tahun Dewa sih. Tapi Dewa kan ganti-ganti personelnya. Dalam waktu 17 tahun cuman Piwi yang gak ganti personel. Oh gitu ya. 17 tahun tuh ya, Cot ya. Lu kalau 17 tahun gak ganti personel tuh udah pernah ngapain aja tuh ributnya? Tonjok-tonjokan mah pernah dong? Sering. Tonjok-tonjokan sering. Tonjokan, terus ganti-gantian lah. Ada yang ini satu mau keluar, terus gantian dia gak mau keluar lagi, yang ini yang gantian yang ini mau keluar. Gue pernah mau keluar juga, tapi ya akhirnya kita udah tahu emang ya di sini ininya gitu, rumahnya di sini. Lu sama anak-anak Piwi tuh udah kayak apa sih, Cot? Apakah keluarga lu, apa mungkin udah lebih dari keluarga lu, karena mungkin ya namanya ngeband bareng. Gua ada temen yang punya band, gua nggak bisa sebutin sih bandnya apa. Tapi karena kelamaan mereka ngeband bareng, mereka kayak jadi malah jadi nggak kenal satu sama lain loh. Jadi kayak ya gua nggak tahu dia sekarang hidupnya ngapain. Nah lu di posisi kayak gimana tuh, Cot, sama anak-anak Piwi? Bisa dibilang yang bikin deket lagi itu pandemi sih, Sir. Oh gitu. Dulu itu Piwi itu udah di taraf dimana kita kayaknya bikin live show aja yuk, kita cabut, kita cari tahu nih hidup kita tanpa Piwi gimana, sendiri-sendiri segala macem. Ini udah ngerasa kayak cuman pekerjaan doang, manggung, datang, dibayar, pulang, udah nggak pengen nongkrong lagi satu sama lain. Terus abis itu udah ngerencanain album terakhir waktu itu, dan udah di announce juga ke media dan teman-teman industri lah ya. Ini Piwi mau udahan. Terus kayaknya mau jual live show aja. Jadi kalau manggung udah live show di sini segala macam. Terus pandemi. Ketemu nggak bisa, manggung nggak bisa. Terus akhirnya ya keadaan yang bikin kita bubar sebelum dibubarin beneran gitu. Tapi justru jadi kangen gitu. Ternyata jawaban dari pertanyaan gimana hidup lo tanpa Piwi ya kejawab pas pandemi waktu itu. Oke, iya. Jadi akhirnya kita sama-sama reach out gitu, gimana ayo dong ketemu dong, gimana kayak caranya lo swap dulu atau apalah segala macem. Akhirnya ngumpul lagi, bikin lagu bareng lagi, terus semuanya jadi lebih dekat lagi, kayak
gue nggak bisa lagi tanpa kalian gitu. Gue dengernya sih respect sih bener. Gue paling sering jalan sama Icot di pandemi kayak Icot ya. Hampir bisa deh tiap weekend, tiap apa nih. Kemana sir? Tiap hari nggak jelas. Kemana? Oh tapi ternyata itu adalah momen itu ya. Iya. Momen dimana akhirnya kayak ya dari lu ada yang hilang nih. Ya, akhirnya kayak menemukan satu sama lain anjing. Keren. Gue pengen punya band ya. Cat gue pengen dong Cat bikin band Cat apa? Gue punya nama bagus Cat kalau gue bikin band. Kerontolan. Wah, apaan kerontolan? Apa aja ya catchy aja kan. Ini kerontolan pang banget gitu. Wah, pang Cina gitu. Emang kerontolan artinya apa sih? Gak tahu juga sih. Gue cuma kayak kedengarannya unik aja gitu. Cat, tapi kalau tadi kita ngomongin dari lo cuma mau apa ya, cuma hanya power lu tuh semua inspirasi lu dari wanita ya, perempuan. Gua ngeliat lu ada kesamaan banget sama John Mayer sih. Iya kan, inspirasi dia dari film-film porno Jepang malah kan, kalau bener kalau John Mayer gitu kan. Terus ngeliat Icot gitu, oh ternyata inspirasinya dari wanita gitu loh. Nah akhirnya lu berkeluarga nih Cot sekarang, ya kan. Nah inspirasi lu untuk bikin lagu gimana Cot? Karena dulunya ya lu kan cinta-cintaan gitu kan. Sekarang lu udah punya perempuan, udah punya seorang udah punya perempuan kayak pelihara gue. Enggak, bukan maksudnya. Udah punya seorang istri gitu loh, udah punya perempuan satu doang gitu kan. Nah, 2 dong, kan anak gue cewek juga. Oh iya 2, sorry ya kan. Jadi akhirnya ada dong konteks gitu loh, dimana akhirnya kayak gue tanpa, ini berdasarkan pengalaman pribadi aja ya, kadang-kadang tuh ada versi bosennya, ada versi jadi nggak membara lagi, dan akhirnya mungkin nggak menarik untuk jadi inspirasi juga, ya. Ngaruh ke kreatif kan? Itu kalau gue ngakalinnya, jadi gue sering ngajak teman gue aja ngobrol. Cewek. Ya cowok cewek lah bisa. Ngobrol, lu lagi ngapain sih sekarang, ngobrol. Oh jadi pas lu kawin tuh lu sering ngajak temen cewek lu ngobrol juga? Kan gue bilang cowok iya, cewek iya. Temen gue kan banyak cowok cewek. Kan? Gue bisa sahabatan sama cewek 23 tahun tanpa ada. Ini dipotong, kirimin ke bininya ya, please. Jadi tahu kok. Bini gue tuh tahu gue punya temen cewek yang emang temenan doang, dan gue sama suaminya juga deket gitu loh. Kan kesel mancing berantem lagi nih. Enggak, tapi ada nih, ada satu teman gue waktu itu, dia tuh pacaran sama mantannya 11 tahun. Jadi kayak dunia dia udah mereka berdua, terus putus tuh bingung, gue harus ngapain ya? Gue harusnya seneng sih bisa ngelakuin semua yang baru gitu, tapi gue kok. Terus dari situ oh ini bagus lagi buat lagu lo, ya udah lo perpisahan aja sama dia, tapi lo perpisahannya kayak mendoakan hal yang baik lah. Lo bisa ngelakuin hal yang nggak bisa, dia juga bisa kayak gitu. Terus akhirnya tuh gue bikin lagu judulnya Vaya Con Dios. Vaya Con Dios itu kan artinya kan farewell kan. Emang itu tentang berdasarkan cerita orang. Oh farewell tuh ya, Vaya Con Dios itu ya. Vaya Con Dios itu kan bukan artinya go with God. Iya, pergi bersama Tuhan. Ya kan, tapi kan konteksnya lebih kayak konteksnya bekerja bersama Tuhan setahu gua. No, pergi bersama Tuhan. Jadi berpisah tapi mendoakan. Oke. Gitu. Nah, itu dari lagu itu kan itu cerita orang, bukan cerita tentang gue sendiri. Jadi lagu itu nggak harus melulu tentang lo bisa tentang orang-orang juga gitu. Oke, jadi inspirasi lu itu akhirnya bisa dari orang lain. Bisa jadi orang lain. Dari apa gitu ya. Nah, kalau gitu sekarang nih Cot, lu masih ngeband dong? Masih ngeband kan? Terakhir sama podcast sekarang, gue sering banget podcast. Masa? Ini sekarang? Ya anjing. Lu ada momen tuh dia lagi beneran sering podcast. Terus gue diundang nih sekali sama dia. Isinya tuh di komennya gue dikatain gara-gara ngomong Piwi Gaskin tuh PW Gaskin. Sat, gue bilang kenapa gue jadi gue yang dosa dah, gue bilang ya kan. Ya, tapi Cot, lu punya tips and trick gak sih? Apa sih bertahan di industri itu kayak apa sih Cot? Ya dari pengalaman seorang PW Gaskin, karena gue ngelihat seorang Doci, kenapa gue undang hari ini? Jadi banyak orang yang nggak tahu sebenarnya podcast gue tentang apa Cot sebenarnya. Sebenarnya podcast gue tuh ngumpulin orang-orang di industri kreatif yang dengan caranya either survive, either go bigger di kreatif industri. Dan menurut gue Icot adalah satu representatif yang di lintas generasi, men. Ini orang udah tua, tapi lu bisa tetap ada di hari ini, tetap eksis dan masih terlihat seperti lu lihat nih kayak gue bisa bergaul sama orang tua. Orang tua temen gue seumur gue, di atas gue atau anak-anaknya yang jauh beda. Itu dia. Dan bukan itu aja, kalau bergaul mungkin orang bisa punya kemampuan itu, tapi bertahan di industrinya
Nah ini ada nggak kiat dari lu menurut Cot? Kalau gue sih sebenarnya ya temukan tujuan hidup lo aja sih. Maksudnya lu ngelakuin ini tuh buat apa? Lu emang cuman bosen terus lu pengen main musik doang. Kalau Doci, what your purpose? Kalau gue tuh banyak yang mau gue sampaikan karena gue tuh banyak mau menolong diri gue sendiri sebenarnya. Kayak apapun yang gue lakuin sekarang tuh kayak gue mau menolong gue waktu dulu. In a way kayak misalnya gimana ya, lagu-lagu gue kan isinya kan juga kan bisa ngebantu orang lah untuk menjalani. Jadi kayak ada pertanyaan lu misalkan lu pada saat remaja punya kendala seperti ini, putus cinta contohnya, bisa ngebantu kayak tadi lu cerita gitu ya, cerita temen lu 11 tahun. Iya. Semoga ini bisa relate sama mereka gitu. Jadi purpose lu adalah membantu orang lain. Sebenarnya purpose gue adalah kok lu kayak nabi palsu deh ya? Nah itu Hindia kalau itu. Tagline-nya dia. Gue apa ya? Gue sih sampai sekarang masih ngelakuin apa yang gue nyaman lakuin aja sih. Gitu. Sempet kehilangan arah juga gue karena kalau kita ngomongin tentang visi misi suami istri gitu. Istri gue sebenarnya masih kadang-kadang masih mikir lu tuh masih di zona nyaman lu deh. Nggak mau nyoba yang lain apa kayak kerja kantoran segala macam. Menurut gue ini bukan zona nyaman, sama sekali nggak nyaman gitu. Kalau nyaman itu kan lu udah pasti sebulan lu income lu segini, terus ada benefit dari kantor segini. Kalau gue butuh 10 juta, gue harus cari 10 juta, Sir. Benar. Belum tentu bulan depan ada 10 juta lagi dari hal yang sama. Jadi gue harus putar otak terus gimana caranya. Tapi semuanya tetap sentrisnya tuh di musik kalau gue. Oke. Musik itu jadi kendaraannya, cuman lu ngapain aja? Iya. Bisa aja lu nggak bermusik nggak jadinya lifestyle-nya aja. Iya gitu. Kan, bisa aja lu nggak main nggak sebagai player gitu, maksudnya gitu kan ya. Dan menurut gue ini gilanya seorang mungkin seorang istri kan ngelihat di rumah ya Cot ya, ngelihatnya lucu kita mungkin. Istri tuh ngelihat laki keluar tuh, ya main-main aja, nongkrong. Gila lu di rumah aja kerja gitu. Gue harus gimana? Gue harus di rumah, gue harus keluar gitu. Kok lu curhat sih? Enggak, gue maksudnya ini kan supaya orang bisa orang tuh bisa relate gitu. Kadang-kadang ya kalau gue di rumah berarti emang gue udah pengen nge-recharge badan gue udah capek nih ketemu orang. Dari kemarin gue pengen di rumah aja karena udah ada banking tabungan juga yang dari kemarin udah gue lakuin gitu kan. Tapi ya sekarang gue justru lagi nyari kesibukan, Sir. Tapi jadinya conflicting sama apa yang gue udah bangun. Ngerti nggak? Kan ini semua kan tujuannya supaya gue punya banyak waktu. Betul. Jadi gue bisa banyak ngeluangin waktu hari-hari biasa buat Tanila, buat di rumah. Tapi kan kalau dari orang yang bukan dari sudut pandang gue bisa jadi kayak lu tuh harusnya bisa ngerjain sesuatu lagi daripada lu cuman gini-gini doang gitu. Oke. Jadi kalau akhirnya gue berarti Senin sampai Jumat gue bisa nih kalau gue ngambil kerjaan apa kali ya, kerja sama orang apa ya. Kan jadinya kan konflikting sama apa yang gue lu mulai dari pertama kali, dari apa yang lu percaya itu kan. Nah itu gimana tuh Cot? Itu memang paling berat sih Cot. Iya makanya sampai sekarang juga gue masih bingung. Kayak gue tuh selalu beberapa kali juga apply kerjaan tapi mungkin ditolaknya juga bagian dari pesan dari universe lah gitu. Tapi kayak misalnya nih gue ditawarin untuk jadi A&R dari label karena mereka percaya gue bisa ngebangun band gitu. Tapi compliance-nya adalah lo nggak boleh ngeband lagi. Hah? Tapi emang ada kayak gitu Cot? Ada kayak gitu. Kayak gue kalau gue kerja di label gue nggak boleh. Takutnya ada konflik of interest ya? Konflik of interest. Nah kan susah ya. Padahal kan maksud gue kalau gue mau nyari kerjaan lagi kan supaya tambahan. Betul. Tapi kalau ini gue ambil ini tapi yang ini berkurang sama aja bohong. Mendingan gue ngelakuin yang gue bisa punya banyak waktu daripada waktu gue tinggal sedikit tapi gue ngikutin cuman supaya gue setiap hari ada kegiatan aja gitu. Betul. Jadi banyak perdebatan konflik lu di umur lu sekarang ini seperti itu. Tapi gue kayak lagi mempersiapkan juga sih kayak mungkin bisa dibilang istilahnya mau ninggalin legacy. Oke. Jadi mungkin nanti gue udah nggak ngeband lagi, tapi gue tetap ada di tempat yang membuat gue nyaman selama ini. Gue tetap bermusik. Gue tahu. Tapi gue nggak ngeband lagi gitu. Tapi mungkin gue ngeband, cuman intensitasnya udah nggak kayak dulu lagi lah. Ini ada fun fact nih. Lu gue kemarin sempat lihat sebuah media sosial ya, ada sebuah band baru. Isinya tuh Ucup Pop, Pandu, Eno Netral, Pandu Morfem, lalu Bob Chow. Dan ternyata ada yang ngomong kayaknya Doci deh yang di belakangnya. Itu bener gak sih Cot? Iya, gue disuruh bikin lirik
Dan waktu itu bikin liriknya di tempat bener-bener. Jadi konsepnya gimana? Musik udah ada, personil udah ada. Ini fun fact ya. Ini istri gue juga udah tahu, jadi gue nggak apa-apa ngasih tahu. Jadi sahabat gue yang tadi gue bilang tuh, yang akhirnya jadi pacar gue terus gue bikin PW Gaskins, itu kembarannya istrinya Ucup. Jadi kedekatan gue sama Ucup tuh seperti kayak ada itunya lah, ada sisi itunya. Jadi kadang banyak banget kayak kita tuh cerita-cerita karena emang gue udah kenal keluarganya dia juga, terus udah nyambung lah. Nah waktu dia bikin band dan si Ucupnya juga langsung kebayang nih kayaknya cocok nih kalau gue yang bikin liriknya segala macem. Ya udah gue kerjainnya juga seneng gitu. Jadi mereka ke studio brainstorming bareng lagunya tentang apa, nulis nada sepertinya udah direkord. Yang gue itu 2 lagu kalau nggak salah ya. Dia tapi nggak semuanya. Nah, yang jadi pertanyaan gue adalah gimana sih perasaan lu, Cot, yang biasanya tadinya lu bikin nulis lagu, terus akhirnya lu nyanyiin sendiri, sekarang akhirnya ada di momen akhirnya lu nulis lagu, bikin, dinyanyiin orang. Gue rasanya kayak Puppet Bob sih. Enggak, tapi pokoknya tingkat kesenangannya apakah anjing lu lagi di posisi kayak anjing excited banget ya orang bisa nyanyiin lagu gue, atau kayak gue masih nikmatin gue anak-anak gue yang nyanyiin gitu, ada nggak kayak gimana? Enggak sih, gue juga seneng kok. Beberapa kali gue bantuin teman gue bikin arrangement, bikin lirik juga, dan gue minta teman gue bantuin bikin lirik juga ada gitu. Kayak gue punya solo project, gue ngasih 2 lagu kosong ke teman gue, dia ngeband bandnya jauh lebih baru lah. Tapi gue tahu dia potensial untuk nulis gitu. Ya gue kasih, lo tolong dong tulis liriknya, nanti gue nyanyiin. Band apa tuh? Nama bandnya Cup Fires, Afin yang bikin. Iya. Lanjut, kalau berikutnya tadi udah ada set project, namanya apa tadi? Si yang Eno Netral, Bob Chow. Fart R-nya 2. Kentut. Si Bob Chow kan podcastnya Boker, bandnya Kentut. Oh, berhubungan sama Tokai sama pantat ya. Kok gitu ya Bob Chow ya. Jadi tanda tanya besar. Enggak, tapi ke depannya apa, Cot? Apa sih yang lagi lu pengen buat, Cot? Jadi kayak ya mungkin aja siapa tahu di sini tiba-tiba lu ketemu orang yang kayak aduh gue pengen lagi gitu. Itu juga gue tuh nggak pernah bisa dikasih pertanyaan ke depannya gimana, karena gue selalu fokus sama sekarang. Itu salah satu traits dari ADHD, lu gak bisa ngelihat terlalu jauh ke depan, tapi gue mau semuanya tuh yang ada di depan gue tuh gue jalanin semua gitu. Tapi karena persisten itu yang bikin umur gue jadi panjang, karena gue selalu fokusnya di sini terus, tapi ya terus gitu, aja gitu. Daripada gue di sini tapi gue terus mikirin ke sini, tapi kan lu nggak tahu dari sini ke sini ada apa gitu. Jadi kayak lu lakuin aja yang terbaik hari ini dulu gitu ya. Ya kan, karena Carpe diem. Seize the day. Asli lu kayak filosof gitu, Cot, hari ini, Cot. Kayak nabi palsu banyak sabdanya, Cot. Nggak, tapi lu dulu pernah bikin side project kan? Maksudnya dalam arti ini bukan side project yang band pertama aja yang side project ya, bukan. Tapi maksudnya sekarang pun masih jalan side project. Ada nama bandnya Metalichan ya. Itu isinya ada gua, ada Omo, ada Ai, terus ada Adai. Sekarang vokalisnya ada gua, Alexa. Terus drummer side project yang lama namanya Pasha. Di situ lagunya lebih brainstormingnya lebih kayak agency lah kalau dilihat strukturnya, kayak temanya apa, terus segmennya gimana, terus gimana cara mengemasnya segala macem. Tapi ya temanya juga bener-bener yang lagi ngetren aja gitu. Makanya lu bilang kayak treatmentnya kayak agency. Kayak misalnya ada lagu yang baru keluar kemarin, judulnya Rajin Olahraga. Rajin Olahraga. Nah, lirik pertamanya gini. Napa lo jadi rajin banget olahraga, rumah tangga lo napa? Kan biasanya kan orang yang kayak gitu kan ada masalah nih di rumah nih, tiba-tiba rajin banget olahraga gitu. Iya lagi. Aduh. Gila sih, makanya tapi kok lucu ya gitu ya. Gue pengen treatmentnya kayak project pop, cuman punk. Gitu. Tapi pop
Ya popang juga sih sebenarnya, cuma dengan treatment yang berbeda aja ya. Cet, dari seumur karir lu tadi gue nanya lu kayak lu ngerasain di peaknya kapan? Lu nggak belum bisa jawab tuh. Nggak bisa jawab karena emang konsep gue hidup dari dulu never too high, never too low. Oke. Takutnya gue kalau di atas lupa cara ada di bawah lagi, nanti kalau gue di bawah gue terlalu depresi karena gue mikir dulu gue pernah di atas banget gitu. Oke. Tapi pernah nggak kepikiran gini? Gue pernah seumur gue berkarir di industri musik kayak di industri kreatif, lu punya satu best moment gitu loh, yang bisa ngebayar semua batin lu gitu loh, kayak di momen itu lagi ada nggak sih, Cot? Justru sekarang sih kalau gue lihat ya, maksud gue semakin lo tua kan semakin pengalaman lo semakin banyak juga. Tapi gue tuh nggak pernah ngerasain jadi has been, nggak pernah jadi orang yang udah lewat wasanya gitu. Karena emang ya gue masih ngelakuin hal yang sama dan orang juga masih tahu gue ngelakuin itu gitu. Iya, itu kan kalau kita bilang itu ya, tapi satu capture moment. Capture moment kayak, Sir, gue pernah nih, Sir, misalkan gue di panggung yang nonton gue 50.000 misalkan gitu loh, terus gue yang nonton ini gitu, ada satu capture moment yang lo inget di memori, ada nggak sih? Ada yang nggak terlalu jauh dari sekarang. Waktu itu Piwi iseng bikin sophomore show. Jadi album pertama Piwi itu Welcome in Sophomore itu rilis 2008. Itu pertama kali ya itulah masuk TV segala macem, jadi Piwi jadi sebesar Piwi itu gara-gara si album inilah. Jadi di situ tuh bawain cuman lagu dari album itu doang. Terus gue tuh ketemu sama orang-orang yang sekarang ya bertumbuh dari situ loh. Maksudnya dulu tuh dia datang waktu gue launching masih SD, sekarang udah kerja, terus ada yang ngajak adeknya, ada yang ngajak teman-temannya, terus jadi mereka tuh kayak reuni sendiri sama dulu tuh gue berteman sama mereka karena gue dulu suka Piwi gitu. Dan itu tuh jadi capture moment itu ya. Gue ngerasa kayak ada di bagian dimana gue jadi bagian yang berharga di hidup orang karena pada masa itu mereka dengerin lagu gue, ngebentuk apa yang mereka jadi sekarang gitu. Kayak grow together gitu ya, bersama musiknya lu yang lu buat tuh kayak itu capture momennya karena anjir ya dulunya masih SD nih anak nih. Iya, terus kalau ada lagi tuh Cot beneran yang datang itu ada SD kelas 6 gitu, SD kelas 5 gitu datang sama ibunya. Ada yang dia cerita dia sampai dimarahin nggak boleh masuk rumah gara-gara dia ketahuan kabur nonton konser. Gokil. Gitu-gitu. Terus iya lucu. Ini kalau tadi kita bilang capture moment in the best moment ya. Worstnya itu ketika energi lo habis cuman untuk lo tuh pengen ngeband tuh senang-senang aja, tapi lo manggung ditimpukin gara-gara ada anti-antian yang nggak jelas juga. Terus gue dibentrokin sama penggemar bola yang nggak ada relevansi sama sekali. Gue tuh pernah main di Surabaya dikejar-kejar bonek gara-gara ada isu. Isunya ngebakar bendera Persebaya. Ngapain gue ngebakar bendera Persebaya di Surabaya pula gitu, orang tolol gila mana gitu yang kan. kayak gitu. Tapi ya kemakan aja. Akhirnya Regi Zip yang kena bata kan. Regi kena. Soalnya Regi waktu itu nggak cuman karena dia satu rombongan sama Piwi, tapi pada saat itu dia pakai baju orange. Oh itu orang pintar mana yang pergi ke Surabaya gitu kan. Jadi semakin kayak membenarkan kayak ini orang gitu tapi loh. Dia secara tidak sadar itu kan. Tidak sadar ya. Dia pakai baju hardcore soalnya Husker Du cuman warnanya orange. Gila sih, makanya lu bayangin gak sih ini obrolan hari ini ngomongin seorang Doci yang lu kalau sadarin ya, mungkin kalau di umur gue nyadarin lu udah ada zaman gue teenager, zaman lu gue udah bertemu kuliah, dia masih ada, sekarang udah kerja, sekarang gue udah punya anak gitu loh. Maksudnya kayak ya itu sih bener sih, grow together gitu ya. Biarpun gue sempet ngobrol sama Doci, Cot gue gak dengerin lagi musik lu Cot, mungkin kayak banyak orang yang dengerin, tapi gue gak dengerin musiknya, tapi segede itu impact lu di industri itu gitu. Lu punya kebanggaan tersendiri gak sih? Kayak sih. Pernah ini gak sih Cot? Gue yakin sih pernah, apa sih? Kita bilangnya tuh apa rockstar moment enggak? Iya, rockstar moment. Apa bilangnya sih? Kita bilang tuh yang tiba-tiba jadi star syndrome tepatnya bener. Enggak sih, tapi gue kayaknya bijak juga untuk menggunakan privilege gue sebagai orang yang dikenal ya.
ya kadang-kadang gue abuse juga sih kayak gitu, kayak misalnya gue lagi dapat perlakuan gak enak sama satu brand gitu, terus gue kan vokal di sosial media akhirnya baru diurus gitu, atau kadang-kadang gue bisa mendapatkan special treatment karena orang tahu siapa gue, kayak gue bisa masuk ke dalam acara nggak pakai ID sampai masuk ke backstage segala macem. Tapi gue nggak pernah menggunakan ke famean gue untuk hal-hal yang jelek sih, kayak contohnya kalau deketin cewek gitu segala macem. Enggak sir, gue tuh orang yang self esteemnya sangat rendah justru. Gak pedean gue. Siapa yang nggak kenal gitu loh, bahkan dulu boy siapa tak kenal dia. Bahkan dulu gitu tiap kali kalau kita pakai kacamata itu semua orang tahu itu Doci. Iya, lu bayangin nggak kalau waktu kita pakai kacamata Wayfair itu tuh, Ray-Ban itu, semua orang kayak Doci gitu, maksudnya masa iya self esteem lu rendah sih, Cot? Rendah. Tapi gini, gua itu ada kala di mana gue jadi insecure kalau misalnya gue ketemu sama orang terus habis itu masa lu nggak kenal dia sih gitu. Enggak, gue nggak dengerin, nggak tahu lagi. Nah itu justru kayak kesempatan gue untuk memperkenalkan diri gue ke dia gitu, sehingga nanti pas ketemu lagi gue nggak memperkenalkan diri gue lagi. Dan nanti kalau misalnya gue ketemu dia sama temennya yang nggak tahu gue, dia bisa ngasih tahu gue siapa ke temennya. Dan mentality itu tuh masih gue pegang sampai sekarang. Gue nggak merasa kecil hati kalau misalnya orang nggak tahu gue siapa. Justru gue akan memperkenalkan diri gue gitu. Ini last nih, Cot, buat yang nonton, Cot. Lu ada tips gak nih buat mungkin yang nonton kita nih sekarang kan udah generasi Z ya, dibilang ya Gen Z ya kadang ya. Gen Z tuh menurut gue. Kalau Alpha belum nonton inilah ya. Apa? Gen Alpha tuh yang bawahnya lagi nih, anak-anak kita nih ya. Tiffany belum kan, nggak boleh lah, jangan nonton. Jangan sih, jangan dulu ya kan. Biarpun soalnya kata-katanya, biarpun kita tahu lah poin pembicaraan kita tuh nggak ada sama sekali dengan konteks negatif. Nah Gen Z ini kita punya treatment tuh menurut gue banyak banget komentar jelek nih tentang Gen Z. Tentang Gen Z, tentang cara mereka bekerja dan lain-lain. Tapi gue pribadi, karena gue banyak bekerja sama Gen Z nih, Cot, menurut gue mereka generasi yang menurut gue cukup spesial. Karena bekerja tuh sangat cepat gitu loh, mengeksekusi hal tuh semua dengan cepat. Dan apakah karyanya jelek? Enggak, banyak yang bagus kok. Gitu kan. Nah buat Gen Z ini mungkin ngedengerin kita dan proses dalam berkreatif itu kayak apa ya, anjing lu old school banget. Nah kalau lu ada gak sih tips-tips nih buat para penonton kita yang Gen Z nih? Iya, lu harus bisa adapt sih. Maksud gue mungkin gue bisa sampai sekarang karena gue adapt sama behavior si Gen Z juga. Cuman Gen Z juga harus membuka diri sama generasi yang di atasnya. Harus tahu lo bekerja sama orang yang lebih tua dari lo, nggak cuman sepantaran sama lo. Dan kita pun juga harus ngelihatnya kita tuh lagi kerja sama orang yang lebih muda dari kita, dan kita harus bisa adapt gitu. Jadi tipsnya ya harus bisa bersinergi aja sih sama orang. Asik, bersinergi tuh. Seorang Doci Sadega. Gitu, okay? Sadega tuh asal sinergi soalnya. Lebay. Yang pasti thank you buat teman-teman semua yang udah nonton. Cot. Gue punya pertanyaan terakhir nih. Apa tuh? Kira-kira nih, satu aja nih pertanyaan gue. Ini juga bakal pertanyaan dari diri gue. Kira-kira kalau 10 tahun ke depan gitu ya, terus ada anak motor, geber-geber motor depan rumah lu, ngeng. Terus ting tong. Anak gue. Anila ada nggak? Oh, gimana tuh kelakuan terakhir nih, Cot? Gue cari dulu dong sosial medianya. Ntar pas dia lagi foto-foto pasti ada gue tuh in frame. Gitu. Ya, thank you teman-teman buat yang udah nontonin obrolan gue sama Doci hari ini. And jangan lupa untuk subscribe dan sampai ketemu di episode berikutnya. Cot, thank you. Thank you.